Selamat siang bro. Wah, Hmm. balik lagi nih. With Boy berkabar. Nah, ya itu deh. Saya Alhamdulillah nih. Hari ini siang ini kedatangan Pak Haji. Pak Haji pemimpin apa masjid di sini ya, musola Al Mutakin. Biasa juga orang panggil Bapak Ustadz Yani ini apa pemuka agama di sini. Alhamdulillah nih kebetulan saya ada di rumah, Pak Haji mampir ke sini nih. Ya Pak Haji, untuk mengingatkan kita-kita lagi nih masih yang taraf belajar. Ya tentunya kan masih banyak ya, apa artinya beberapa ya bagian teman-teman beranggapan sholat itu sebagai kewajiban gitu Pak Haji. Seolah-olah aku kalau udah sholat udah gugur nih kewajibannya nih. Kalau yang saya pernah dengar Pak Haji, sebenarnya itu sholat itu dahsyat banget Pak Haji ya manfaatnya ya. Artinya sebenarnya sholat itu media kita ya. Jadi Allah itu memberikan kita sebenarnya media Pak Haji untuk berdialog ya. Begitu Pak Haji. Tuh. Namanya kalau dalam agama tuh as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang beriman. Kalau di zaman baginda yang mulia Rasulullah SAW, mi'raj itu ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita ini dengan sholat ya, jadi wasilah sampai itu Rasulullah dipanggil ke Isra Mi'raj. Dan itu dimuzakarakan dengan Nabi Musa dari 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu ini saja Masya Allah orang banyak yang meninggalkan, menyepelekan, tidak menganggap penting sebagai satu karunia Allah Ta'ala, sampai Nabi sendiri mengatakan sholat itu penyejuk mataku, qurrata ain. Masya Allah. Nabi itu kalau sholat itu sampai bengkak kakinya, langsung diampunkan dosanya. Nah kita ini Masya Allah umatnya banyak dosa ya. Sholat zuhur jam 3, sholat asar udah mau maghrib, ya Allah ya. Bagaimana kita mau berkah, ya? Bagaimana kita mau diperbaiki hidup kita kalau sholat kita ini tidak diperhatikan, tidak mendahulukan perintah Allah SWT. Nah, kira-kira gitu ya. Iya Pak Haji. Pak Haji artinya juga kan sebagai apa umat Islam tuh mengerjakan yang wajib juga ada yang sunnah Pak Haji ya. Kalau bicara sholat sunnah, saya ingat tuh Pak Haji pernah apa ceramah Pak Haji tuh yang Pak Haji bilang manfaatnya apa gitu ganjarannya tuh kalau misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh bisa dapat dunia akhirat, terus nanti 2 rakaat sesudah zuhur apa sebelum zuhur yang 2 rakaat lagi maghrib. Gimana Pak Haji sholat apa namanya itu Pak Haji, sholat sunat apa aja Pak Haji? Sholat nafil, sholat tambahan yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Ini hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selalu menjaga 12 rakaat. Ini Nabi nggak pernah tinggal nih. Oh dalam sehari tuh jadi totalnya 12 rakaat Pak Haji. 2 rakaat sebelum subuh. Betul. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, itu udah 8 tuh. Iya. 2 rakaat sudah maghrib, 10. 2 rakaat sudah isya, 12 ya. Nabi nggak pernah tinggal ini. Dijaga betul sama Nabi. Dikatakan fadilahnya nanti Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Untuk yang menjaga 12 rakaat. Fadilahnya tuh Pak Haji ya? Iya. Oh gitu Pak Haji. Kemudian masih banyak fadilah lain, diantaranya kalau sholat wajib kita ada kekurangan, maka ditambal atau ditutup, disempurnakan sholat nafil tadi. Nah, jadi kita jangan dianggap itu sebagai sunnah kemudian kita menyepelekan, tapi bagaimana kita mengutamakan. Kalau yang sunnah sudah kita perhatikan, apalagi yang wajib. Orang kalau ibaratnya kerja yang ringan dia kerjakan, apalagi yang berarti apalagi yang ringan. Nah, jadi kita nih mendapatkan kesempatan bonus begitu kira-kira ya. Jadi dunia nih suka dikasih kalau kita kerjakan bonus. Nah, maka itu jangan kita sia-siakan karena umur kita nih pendek, tapi kalau amalnya banyak, Masya Allah bekal kita tentu sangat memuaskan. Sehingga kita nih Masya Allah jadi orang beruntung insya Allah. Jadi 12 rakaat ya. Siap Pak Haji. Waduh. Hadisnya sahih Siti Aisyah. Iya. Waduh banyak banget nih, banyak ilmu nih. Hari ini dari Pak Haji. Pak Haji minum dulu Pak Haji. Siap. Ayo Pak Haji. Silakan Pak Haji. Insya Allah Pak Haji. Panas Pak Haji nih, belum hujan Pak Haji nih. Alhamdulillah. Ini berkahnya silaturahmi. Amin. Silaturahmi itu mempunyai 3 keuntungan. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambah, diberkahi, kemudian dosanya diampuni, silaturahmi. Faliyasil rahimah.
sambung silaturahmi. Nah seperti ini contohnya berzikir berkah dapat air. Pak Nah Haji ya. caranya nggak pendek Pak. Heeh. Ini air kalau lagi susah nih, ini ada ceritanya masalah air doang nih. Satu kerajaan nilainya. Satu saat nih Harun ar-Rasyid ditanya, ya apa namanya Khalifah, bagaimana seandainya kamu punya penyakit dan penyakit itu tidak bisa minum. Kecuali kalau kamu dikasih minum itu, kamu harus nyerahkan kerajaan kamu. Bagaimana? Boleh, saya kasih setengah kerajaan saya, asal saya bisa minum, bisa kencing. Nah, jadi nilainya sangat luar biasa. Bagaimana kalau Allah memberikan kepada kita rezeki, itu menandakan bahwa kita ini punya hak yang harus disyukuri, walaupun sekedar air. Ya Pak Haji. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Pak Haji minum Pak Haji. Masya Allah ya. Pak Haji. Oh ya, ini Pak Haji nyambung lagi Pak Haji. Iya, gimana? Nggak apa-apa Pak Haji ya. Ya, insya Banyak Allah, tanya Pak Haji ya. alhamdulillah. Silakan dulu diminum Pak Haji. Alhamdulillah, gimana tuh? Ya Pak Haji, terkait lagi sholat sunnah Pak Haji. Saya juga kalau nggak salah saya pernah ikut nih pengajian Pak Haji yang dibilang sholat hajat tuh. Pak Haji kan ada sebutkan tuh. Itu sholat al-ikhlasnya sampai 100 jumlahnya Pak Haji. 100, Oh, tapi sebelum kita melaksanakan sholat hajat, bagaimana Pak Haji tahap-tahapannya Pak Haji? Nah, Kalau iya. orang karyawan SOP-nya lah. Nah, Jadi nggak langsung hajat. Apa dulu Pak Haji pertama Pak Haji? Jadi kita nih bagaimana mengkondisikan. Jadi itu ya, ibarat orang mau olahraga, tidak langsung kepada finalnya. Ya kan, seperti kita mau bertanding kan, diberi kesempatan untuk pemanasan, sehingga kita ini mengkondisikan pikiran dan fokus kita kepada ibadah nanti yang inti. Jadi kita sholat syukur wudhu dulu namanya. Sholat apa Haji? Syukur wudhu. Oh syukur wudhu. Tapi syaratnya itu wudhu itu artinya air tuh jangan udah kering, jangan udah kelamaan gitu ya. Jadi masih basah, masih nempel di muka kita. Syukur wudhu namanya. Nah yang kedua sholat. Berapa rakaat tuh Pak Haji? 2 rakaat saja. 2 rakaat. Syukur wudhu. Ringan saja ya. Oh. Kalau mau kuliah saja. Nah yang kedua sholat taubat. Nah, kita taubat kepada Allah SWT sebelum kita ketemu Allah nih, mau dialog dengan Allah, kita minta diampunkan dosa, bisa diberikan kemudahan. Karena kalau ampunan dosa ini sudah semua mencakup. Orang kalau udah ampunin dosa, rezeki dimudahkan, diselamatkan, dunia akhirat Allah berikan kepada dia karunia. Nah, jadi kalau udah ampunin dosa ini, jadi perlu kita sholat taubat. Bacanya bisa Al-Imran ayat terakhir. Nah, di situ ada yang kalimat disebutnya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta wafat bersama orang yang berbuat baik. Namanya wafat husnul khotimah. Nah, udah sholat itu baru pada intinya sholat hajat. Oh, sholat Pak Haji yang tadi tuh yang kan pertama saya syukur wudhu Pak Haji ya. Itu 2 rakaat. Itu mengerjakannya bisa siang malam terserah Pak Haji. Terserah, setiap kali habis wudhu. Oh. Kita doa sujud sholat syukur wudhu ini dilakukan oleh Bilal radhiyallahu sampai dia masuk surga, orangnya masih ada di dunia. Nah, sampai Nabi tanya, kamu buat apa? Kok bisa begitu hebatnya seterompah kamu ada di surga? Nabi sampai nanya. Nabi sendiri nggak buat, Bilal yang buat. Saya kalau wudhu batal, kemudian saya perbaharui, saya sholat syukur wudhu semampu saya, walaupun malam dia. Nah, jadi kita nih belajar juga bagaimana mengambil manfaat dari ilmunya Bilal, walaupun itu seorang budak, tapi Nabi akui dia ya. Jadi gitu syukur wudhu menandakan kita nih, masya Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Kalau orang jaga wudhu, insya Allah tidur malamnya malaikat menjaga dia. Insya Allah. Pak Haji, udah syukur wudhu itu baru lanjut ke kita sholat tobat. Itu 2 rakaat juga Pak Haji. Oh, baru sholat hajat. Nah, sholat hajat gimana Pak Haji nih cara melaksanakan Pak Haji sholat hajat berarti? Kalau yang sangat mendesak gitu ya, kita boleh yang betul-betul kita amalkan ini. Saya yang pernah dapat tuh satu pertama 4 rakaat ini 1 salam saja. Jadi kan kalau seperti sholat zuhur 2 tahiyat ya. Nah, jadi tahiyat pertama, tahiyat kedua. Tapi kalau dalam sholat hajat ini 1 kali saja tahiyatnya. Yaitu ketika terakhir di rakaat keempat. Jadi rakaat pertama kita berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga pun berdiri lagi, nggak usah duduk dulu ya. Nah, rakaat keempat berdiri, baru terakhir kita duduk mau salam. Nah, bacaannya itu adalah Al-Fatihah rakaat pertama dengan Al-Ikhlas 10 kali. Nah, ya.
Nah, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Ikhlas 20 kali. Nah, Itu yang itidal apa itu nggak ada Pak Haji? nggak ada. Artinya tetap itidal, cuman bacanya nggak pakai baca yang lain, tetap seperti biasa salat Oh, biasa. seperti sholat biasa, Hmm. 3 rakaat, baru Empat entar rakaat. rakaat 4 ada salam. Heeh. Nah, setiap rakaat itu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Di rakaat pertama berapa kali Pak Haji? 10, Al-Ikhlasnya. Rakaat kedua, 20, ketiga, 30, keempat, 40 ikut rakaatnya. oh 40 Pak Haji. Heeh. Baru salam gitu Pak Haji. Iya, jumlahnya 100 tuh ya. Oh. Nah, kalau kita mau yang enteng, kebetulan udah mau subuh, mau siang, baca aja qul dan kuliah. Kalau yang mau yang enteng, tapi Berapa rakaat tuh Pak Haji? 2 rakaat. Oh, 2 Kalau rakaat. ini 4 khusus, kita dalam Oh. keadaan ada satu Keinginan Pak Haji. yang terdesak, yang mendesak. Nah, kita buat seperti itu. Maaf nih Pak Haji, boleh tanya Pak Haji. Kalau contohnya misalnya kita punya hajat, melakukan sholat hajat Pak Haji. Nah, Contohnya hajat yang bagaimana sih Pak Haji? Contohnya Pak Haji. contohnya nih, Misalnya mau apa gitu. anak ente mau ujian supaya lulus gimana nih? Nah, sholat aja. Terus ente kebetulan maaf mau dipromosikan atau ente pengen naik gaji nih gimana? Sholat aja deh. Gitu. Atau ente punya cita-cita pengen beli rumah. Ya, enggak apa-apa, apa aja boleh. Semua aja itu kan namanya itu keperluan ya. Kita nih mau apa pindah rumah umpamanya Iya, atau iya. dipindahkan kerja, Iya, mau cari kerja yang baru, hajat ya Allah, semoga terpakai yang ini lebih baik daripada yang lalu. Nah, sholat hajat lah ya. Nah, sakit nih hajat supaya anak sembuh, istri umpamanya lancar, apa namanya urusannya, itu hajat ya. Banyak namanya itu keinginan ya. Nah, ada doa-doanya khusus, tapi ya kita untuk awal-awal doa bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. Iya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Semoga Pak Haji sehat terus, panjang Amin, umur. ya Allah. Amin. Semua Teman-teman, alhamdulillah Hmm. kita semua telah mendengarkan banyak ilmu yang kita dapat, keistimewaan dari sholat sunat rawatib dan sholat sunat hajat beserta tuntunannya. Semoga bermanfaat Amin. untuk kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Oh, insya Allah. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Terima kasih untuk subscribe, like, and share video ini Amin. bersama Boy Berkabar. Amin. Insya Allah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.